kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat, Alhamdulillah Bu. Sehat. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa saja? Lutfia, Bu. Iya, Bu. Siapa lagi? Zulhijjah, Bu. Kalau Lutfia tadi apa keterangannya? Lutfia sakit, Bu. Zulhijjah. Zulhijjah izin, Bu, ada acara keluarga. Oke, siapa lagi? Elsa, Bu. Sas. Ada lagi? Isi. Oh ya, isi ya. Isi. Tatiana. Nah, oke. Yang tiga ini apa keterangannya Elsa tadi apa keterangannya? Tanpa keterangan. Tiga-tiganya tanpa keterangan. Iya, Bu. Oke. Jangan lupa juga lihat sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan ambil sampahnya. Nanti waktu keluar main silakan buang sampahnya ke tempat sampah ya. Tidak ada, Bu. Oke. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu mau tanya lagi tentang materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat kita pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tahu, Bu. Apa? Ukuran pemusatan data, Bu. Oke, betul ya. Berarti anak-anak Ibu masih ingat bahwasannya minggu lalu kita belajar tentang ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Nah, melalui materi tersebut kita dapat mengetahui nilai mana yang mewakili suatu kumpulan data. Nah, misalnya dari data ulangan suatu kelas, kita dapat menentukan berapa rata-rata nilai siswa yang ada pada kelas tersebut. Nah, namun apakah dengan mengetahui rata-rata saja sudah cukup menggambarkan kondisi data secara keseluruhan? Nah, perhatikan contoh yang di depan ya. Nah, di sini Ibu ada contoh nilai ulangan matematika kelas A dan kelas B. Dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ulangannya sama yaitu 80. Tetapi dapat kita lihat pada kelas A siswanya itu nilainya cenderung mendekati 80, sedangkan kelas B itu siswanya ada yang memiliki nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi. Nah, meskipun rata-ratanya sama, tetapi kondisi dari kedua kelas tersebut berbeda. Nah, menurut anak-anak Ibu, bagaimana cara mengetahui apakah suatu kumpulan data itu cenderung berkumpul di sekitar rata-rata atau malah menyebar dari rata-rata? Belum tahu. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mempelajari ukuran penyebaran data yaitu varian dan standar deviasi data kelompok. Oke, anak-anak Ibu, dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan banyak data yang tidak hanya kita ketahui rata-ratanya saja, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana penyebaran data tersebut. Nah, di sini contohnya dapat kita lihat tadi di mana seorang guru memiliki nilai ulangan kelas A dan kelas B ya, dengan rata-rata yang sama namun kondisinya berbeda. Adapun contoh lainnya kita dapat temukan di tinggi badan siswa, di jarak antara rute siswa berangkat dari rumah ke sekolah, atau pengeluaran uang satu siswa setiap minggu. Nah, dengan mempelajari varian dan standar deviasi ini, kita dapat mengetahui apakah data-data tersebut ini cenderung seragam atau justru malah beragam. Nah, informasi ini sangat penting untuk membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, anak-anak Ibu, oleh karena itu, melalui pembelajaran varian dan standar deviasi data kelompok ini, kita tidak hanya belajar melakukan perhitungan matematika saja, tetapi kita juga dapat belajar menganalisis dan memahami karakteristik suatu data yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ayo semangat untuk belajar hari ini, jangan takut kesulitan di awal, yang penting anak-anak Ibu tetap berani dan terus mencoba. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya anak-anak Ibu mampu menentukan titik tengah setiap kelas interval dari masalah kontekstual yang ada pada LKPD dengan benar. Selanjutnya, anak-anak Ibu mampu menentukan selisih dari data kelompok melalui masalah kontekstual yang ada pada LKPD dengan benar. Nah,
dan yang terakhir, nantinya anak-anak ibu mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan varian dan standar deviasi data kelompok yang ada pada LKPD dengan benar. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di depan, bahwasannya hari ini kita akan belajar menggunakan LKPD, yang dimana LKPD itu nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Oke, untuk kelompoknya sudah ibu bagi namanya. Silakan lihat ke depan ya. Oke, Ibu. Setelah itu silakan susun kursinya sesuai kelompoknya masing-masing, dibuat melingkar supaya mudah berdiskusi. Oke, Ibu. Oke, ini untuk nama kelompoknya. Sudah nampak, ada kelompok 1 itu ada Aura, Nashwa, dan Friska. Kelompok 2 ada Yani, Nabila, Eza, dan kelompok 3 Nilam, Nahwa, Nela. Oke, silakan susun kursinya, ibu berikan waktu 2 menit. Oke, Ibu. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya itu ibu berikan waktu selama 15 menit. Silakan semuanya berdiskusi dalam kelompoknya, karena nanti akan ada penilaian individu. Selama pengerjaan LKPD, apabila ada kesulitan boleh bertanya ke ibu ya. Setelah itu nanti akan ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti LKPD-nya silakan difoto lalu kirimkan ke grup WA ya. Oke, Ibu. Bu Ibrahim Iya, Untuk pengerjaannya 5 menit lagi ya. Oke, semuanya sudah selesai pengerjaannya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu ibu pilih silakan kelompok berapa ya? Satu, Bu. Kelompoknya Nahwa, kelompok berapa tuh? Kelompok 3, Bu. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana yang pertama kita diberikan suatu permasalahan. Permasalahannya itu di sebuah sekolah, guru olahraga mencatat hasil lari 100 meter siswa kelas 11 untuk mengetahui tingkat konsistensi kemampuan siswa. Data waktu tempuh siswa kemudian dikelompokkan ke dalam tabel interval waktu sebagai berikut. Nah, diberikan di tabel ada waktu tempuhnya, kemudian ada frekuensinya. Nah, kemudian guru ingin mengetahui apakah kemampuan siswa lari
kemampuan lari siswa relatif merata atau memiliki perbedaan yang cukup besar antar siswa. Oleh karena itu, guru meminta peserta didik untuk menghitung varian dan standar deviasi dari data kelompok tersebut agar dapat diketahui tingkat penyebaran data waktu tempuh siswa. Oke, lanjut. Untuk aktivitas keempatnya akan dijelaskan oleh Nana. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 kembali. Dari pekerjaan LKPD yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok, apa kesimpulan yang dapat anak-anak ibu ambil dari materi yang kita pelajari hari ini? Itu Siapa yang? Ya, Yani. melalui perhitungan varian dan standar deviasi ini kita jadi dapat mengetahui tingkat keragaman suatu data, Bu. Jadi semakin besar nilai varian dan standar deviasinya, maka semakin besar pula penyebaran data dari rata-ratanya. Sebaliknya, semakin kecil nilainya, maka semakin dekat juga data-data tersebut terhadap rata-ratanya atau semakin homogen. Oke, bagus ya, kesimpulan yang Yani berikan itu sudah tepat. Nah, varian dan standar deviasi ini memang membantu kita melihat tingkat keragaman data. Jadi dua kumpulan data yang memiliki rata-rata yang sama itu belum tentu memiliki penyebaran yang sama. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari ukuran penyebaran data atau materi tadi, yaitu varian dan standar deviasi data kelompok. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Apakah ada yang masih tidak paham? Tidak. Oke, semuanya. Mungkin kalau ada nanti yang tidak paham, silakan banyak-banyak lagi berlatih tentang materi ini karena materinya sudah ada di buku paketnya ya. Oke. Untuk itu Ibu akan memberikan tugas pada buku halaman 70 di buku paketnya. Silakan, di situ ada 5 soal, dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi peluang. Silakan baca-baca tentang materi tersebut ya. Oke, Bu. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu senang karena semuanya berpartisipasi aktif. Ibu harap pada pembelajaran berikutnya tetap aktif seperti ini ya. Oke, Ibu. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.